يا ربي سلمنا وكل المسلمين والمسلمات من شرور المعتدين حمدا لربي بالمحامد كلها عمت آياته جميع العالمين ثم الصلاة على النبي وآله وصحبه والتابعين والمحسنين ندعوك يا رب الورى متوسلا بنبينا والأنبياء والمرسلين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tujuan saya di sini untuk menanyakan seputar karya sastra lisan, dan tugas ini untuk memenuhi tugas UAS nantinya, Ustaz. Ya, tujuan saya ke sini ke pondok pesantren untuk meneliti apakah di pondok ini ada karya sastra lisan, karya pendiri, dan saya ingin lebih tahu dalam tentang bagaimana karya sastra lisan itu diamalkan oleh para santri di sini. Dan sebelum masuk tentang pembahasan itu, mungkin bisa perkenalan dulu ya, Ustaz. Namanya siapa, Ustaz? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya awali pertemuan kali ini dengan perkenalan terlebih dahulu. Nama saya Rifki Adi Supriyanto, salah satu santri aktif pondok pesantren Nurul Jadid. Sekaligus ustaz, salah satu ustaz di lembaga sini. Ya, tepatnya pengabdi di pondok pesantren Nurul Jadid. Kalau boleh tahu asal ustaz dari mana? Saya sendiri asal saya dari Bali, tepatnya di Kabupaten Karangasem, Bali bagian timur. Lahirnya, Ustaz? Lahirnya di Karangasem juga, tepatnya pada tanggal 13 Februari 2003. Insya Allah sekarang umur saya masih 20 tahun. Sudah pinter ya, Ustaz? Enggak, masih proses. Terus saya akan menanyakan seputar sastra lisan. Apakah di pondok pesantren ini, pondok pesantren Nurul Jadid, apakah terdapat sastra lisan, entah itu kisah-kisah dongeng terdahulu ataupun tentang puji-pujian atau qasidah-qasidah karangan pendiri pondok pesantren Jadid di sini? Baik, untuk di pondok pesantren kami, pondok pesantren Nurul Jadid, alhamdulillah terdapat beberapa karangan sastra lisan. Mungkin saya sebutkan satu saja. Itu berupa qasidah Kiai Zaini, namanya qasidah Kiai Zaini mungkin. Gitu. Sudah gizain. Berarti qasidah ini langsung beliau yang pendiri pondok pesantren. Yang pengarang qasidah ini langsung dari pendiri pondok pesantren Nurul Jadid, langsung beliau. Kebetulan menjadi nama qasidah itu sendiri, qasidah Kiai Haji Zaini. Mungkin Ustaz tahu dulunya Kiai Zain Munim ini mengarang di tahun berapa?
Kalau masalah kapan dikarangnya qasidah ZK Haji Zaini Munim ini saya kurang tahu. Akan tapi yang saya ketahui bahwasanya karangan qasidah ini sudah alhamdulillah sudah diamalkan oleh santri dari awal beliau mengarang sampai sekarang, alhamdulillah masih tetap diamalkan. Jadi mulai dari dikarangnya qasidah ini sampai sekarang diamalkan. Alhamdulillah masih tetap diamalkan oleh para santri, khususnya pondok pesantren Nurul Jati. Mungkin secara garis besar nih, secara Ustadz yang ketahui, apakah qasidah ini hanya diamalkan di sini ataupun tersebar di mana-mana mungkin? Sejauh sampai sini saya cuma tahu di pondok pesantren ini, di setiap asrama. Jadi di sini kan ada asrama pusat, ada asrama satelit. Kalau asrama satelit ini ada asrama yang di luar pondok pesantren, yang pusat ini di dalam pondok pesantren. Nah, di dua bagian pesantren pusat dan satelit ini alhamdulillah tetap mengamalkan qasidah Zaini ini. Mungkin dari ini, dari Kiai Haji Zaini Munim mengarang, mungkin ada tujuan-tujuan tertentu beliau mengarang. Mungkin ada hajat ataupun alasan beliau mengarang qasidah ini, kenapa? Kalau hajat atau alasan beliau sendiri kenapa mengarang saya kurang tahu. Akan tapi kalau terkait isi dari qasidah tersebut, setahu saya tentang beberapa pujian. Yang pertama, yang kedua terkait doa-doa, karena di dalamnya terkandung banyak doa untuk keselamatan umat Islam, untuk keselamatan negara, dan keselamatan keamanan negara, khususnya negara Indonesia. Mana yang terkandung di qasidah ini? Mungkin lebih tepatnya ini, kapan sih ini qasidah ini diamalkan oleh para santri, waktunya? Oh, kalau masalah waktu kapan santri mengamalkan dan membaca qasidah ini, itu tepatnya pada saat ba'da isya. Jadi ba'da isya ini ada wirid, setelah wirid lah teman-teman santri diajak oleh bagian keagamaan atau ubudiyah di masjid untuk membaca bareng terkait qasidah ini, qasidah Kiai Zaini Munim ini. Jadi pengamalannya itu waktu sesudah ini, sesudah sholat isya. Ya, setelah sholat isya. Setelah sholat isya. Juga bisa jadi diamalkan pada malam-malam libur, seperti malam Selasa, malam Jumat, di kegiatan asrama itu sendiri juga diamalkan qasidah Kiai ini. Mungkin kalau kita lihat ke faedahnya, apa mungkin faedah dari qasidah ini kalau kita mengamalkan para santri? Ya itu tadi, saya kan mengatakan isinya doa, isinya pujian, ya faedah itu ya mungkin doa yang tertuju kepada umat Islam dan negara. Mungkin kiranya tahun berapa ini qasidah ini diturunkan ke para santri, ke jenengan khususnya? Oh, kalau saya sendiri awal, jadi setiap santri yang masuk ke pondok pesantren ini jadi sudah bisa mengamalkan qasidah ini. Nah, saya sendiri yang masuk pondok pesantren Nurul Jati pada tahun 2015, jadi bisa saya mengamalkan qasidah ini. Awal mula saya mengamalkan qasidah ini ya pada tahun tersebut, pada tahun 2015 sampai sekarang. Jadi setiap kali orang yang masuk pondok itu langsung mengamalkan ini. Langsung sudah bisa mengamalkan. Sudah bisa mengamalkan. Okay. Jadi ini memang qasidah turunan yang diberikan ke santri ya, buat diamalkan. Diberikan santri untuk diamalkan. Mungkin qasidah ini sudah mencapai berapa generasi? Kalau terkait generasi Dari Kiai Haji Zaini Munim terus dari ke Kiai putranya Putranya. Kiai Ke- Haji Zaini. dari, kalau kita hitung dari generasi beliau ke putranya, yang pertama itu Kiai Zaini Munim, yang kedua Kiai Wahid,
Zaini, terus Kiai Hashim Zaini, terus Kiai Zuhri. Nih, sampai sekarang. Yang dimaksud generasi itu dari Kiai Zaini, terus putranya Kiai Zuhri, Ki Wahid dulu, Ki Wahid, Ki Hashim, sampai sekarang Ki Zaini. iya, itu putra-putra beliau. Iya. Di bawahnya beliau Rendat ya. Nih, di bawahnya Ki Zuhri ya. Berarti udah 2 generasi, bahkan Rendat punya putra sudah. Sudah punya putra. Berarti sudah 3 generasi. Nih, 3 generasi. Mungkin dari pelestarian Qasidah ini, gimana cara melestarikan Qasidah ini di sini? mungkin kalau cara melestarikan agar tetap terjaga, kita selalu mengistiqomahkan kegiatan pengamalan Qasidah ini, khususnya pada santri. Setelah Bada Isya itu harus tetap diistiqomahkan, karena memang kalau tidak diistiqomahkan pada Bada Isya dan kita serahkan kepada santri itu sendiri, mungkin tidak sampai sekarang Qasidah itu terjaga pada pengamalannya. Jadi adanya pengamalan Bada Isya ini memang sebenarnya salah tujuannya untuk menjaga amalan itu agar tetap diamalkan sampai sekarang. Jadi Qasidah ini dibaca setelah Bada Isya, Bada Isya sudah setelah termasuk rutinan ya? sudah masuk ketinggian. Mungkin kalau saya ini boleh tahu tentang sejarah Qasidah ini, bisa dijelaskan. Sejarah Ya, jadi Zaini mungkin mengarangnya dulu ada sebab apa? kalau tentang sebab, kembali lagi ke pertanyaan tadi, kenapa dan sebab. Kalau terkait kenapa dan sebab pengarangan Qasidah ini, saya kurang tahu tentang terkait penyebab dan kenapa beliau Kiai Haji Zaini mengarang Qasidah ini. Kalau pertanyaan ini mohon maaf, saya kurang tahu terkait hal tersebut. Mungkin nanti bisa ditanyakan langsung agak yang lebih mengetahui. Mungkin alasan beliau dulu mengarang Qasidah ini terus diturunkan ke santri itu biar kenapa? Biar kalau kenapa? Ya mungkin melihat keadaan sekarang, karena memang kandungan tersebut kan tertuju kepada keselamatan umat dan negara. Sekarang kita tahu keadaan umat dan negara sedang tidak baik-baik saja. Makanya alasan kenapa sekarang masih ditekankan untuk tetap mengamalkan, ya tertuju ke sana, agar bagaimana umat Islam tetap selamat dari fitnah dan lain sebagainya. Bukan hanya umat dan negara pun, agar menjadi sebagaimana yang kita harapkan, negara daulatun makmur, negara yang makmur ya. Jadi ceritanya saya kan nggak tahu ya tentang asal usul terciptanya Qasidah ini. Kalau ceritanya, mohon maaf, saya pribadi kurang tahu terkait asal mula dan gimana sejarah Qasidah ini, saya kurang tahu. Yang saya ketahui mungkin hanya sekedar kapan pengamalan Qasidah ini, terus siapa saja yang boleh mengamalkan, mungkin hanya sekedar faedahnya itu saja mungkin. Selebihnya saya belum tahu mendalam tentang Qasidah Kiai Haji Zaini ini. Mungkin saya lebih jelasnya nanti suara ke Ini para pengasuh para pengasuh. agar lebih detail. Ya, mungkin karena jenengan kurang tahu kisah asal mula terus sebab akibatnya Iya. ini,
mungkin saya cukupkan sampai di sini. Gini. Untuk waktu jenengan saya mohon maaf apabila mungkin mengganggu waktu jenengan. Oh, enggak, tidak masalah, tidak masalah. Untuk waktunya terima kasih, dan mungkin di lain hari saya akan kembali lagi ke sini sambil suara berpengasuh. Oke. Mungkin saya siap untuk menghantar Iya. jenengan ke para pengasuh untuk mencari tahu mendalam tentang qasidah Kiai Zaini Ma'arif. Terima kasih Ustaz. Gini, sama-sama.